Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda disakiti, difitnah, diperlakukan tidak adil, lalu tidak mampu membela diri? Pernahkah hati terasa hancur, namun mulut hanya bisa diam? Jika iya, ketahuilah satu hal yang sangat menenangkan. Doa orang yang teraniaya tidak pernah terhalang sampai ke langit. Allah sendiri yang menjanjikan bahwa doa orang yang dizalimi akan langsung naik kepadanya tanpa hijab. Bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang membelamu, Allah sedang bersiap membelamu dengan cara yang paling sempurna. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Anda menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, atau Bali? Atau dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Hong Kong, Arab Saudi, atau negara lainnya? Silakan tuliskan asal daerah Anda di kolom komentar. Semoga setiap daerah yang bergabung hari ini ikut diselimuti pertolongan Allah. Sahabat, dalam hidup ini tidak semua luka terlihat. Ada luka yang disimpan di dalam dada. Ada air mata yang jatuh tanpa suara. Ketika kita dizalimi, dunia mungkin tidak adil, tetapi Allah Maha Adil. Dan salah satu senjata paling kuat yang Allah berikan kepada orang yang teraniaya adalah doa. Bukan teriakan, bukan balas dendam, tetapi doa yang keluar dari hati yang hancur, namun penuh iman. Doa orang yang teraniaya memiliki kekuatan yang berbeda. Ia lahir dari ketulusan, dari rasa sakit yang tidak dibuat-buat. Itulah sebabnya langit tidak menolaknya. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada hijab antara doa orang yang dizalimi dengan Allah. Artinya, doa itu tidak perlu antrian, tidak perlu perantara, langsung sampai ke hadiratnya. Ada kisah tentang seseorang yang difitnah dan kehilangan segalanya. Ia tidak membalas, ia hanya berdoa. Beberapa waktu kemudian, orang yang menzaliminya jatuh dan kebenaran terungkap. Ia berkata, "Aku tidak menang karena kuat, tetapi karena aku menyerahkan semuanya kepada Allah." Inilah salah satu gambaran bagaimana Allah membela hambanya yang teraniaya. Segmen pertama ini adalah pintu untuk memahami betapa dahsyatnya kekuatan doa orang yang teraniaya. Kita akan membahas 8 keajaiban besar yang Allah janjikan bagi siapapun yang bersabar dan mengadu hanya kepadanya. Jika Anda pernah terluka, mungkin inilah jawaban dari langit untuk Anda. Sahabat yang dirahmati Allah. Keajaiban pertama dari doa orang yang teraniaya adalah doanya langsung diterima oleh Allah tanpa penghalang. Tidak seperti doa biasa yang bisa tertahan karena dosa, kelalaian, atau ketidaksungguhan. Doa orang yang dizalimi memiliki jalur khusus menuju langit. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada hijab antara doa orang yang teraniaya dengan Allah. Artinya, doa itu tidak perlu menunggu, tidak perlu disaring, dan tidak pernah ditolak begitu saja. Ketika seseorang dizalimi, hatinya hancur, egonya runtuh, dan tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali Allah. Inilah kondisi hati paling jujur di hadapan Allah. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kesombongan. Hanya ada rasa butuh, takut, dan harap. Dan Allah mencintai hamba yang datang kepadanya dalam keadaan seperti ini. Itulah sebabnya doa orang yang teraniaya begitu kuat. Sahabat, banyak doa kita terasa tidak terkabul karena kita berdoa sambil masih menggenggam dunia. Kita masih mengandalkan manusia, masih berharap pada kekuatan diri sendiri. Tetapi orang yang teraniaya tidak punya pilihan selain bersandar penuh kepada Allah. Dan ketika sandaran itu murni, pertolongan Allah datang dengan cepat, meski kadang dalam bentuk yang tidak kita duga. Ada kisah tentang seorang pekerja yang difitnah dan diberhentikan secara tidak adil. Ia tidak membalas, tidak menyebar kebencian, ia hanya menangis dalam sujudnya. Beberapa waktu kemudian, kebenaran terbongkar, dan ia justru mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana Allah bekerja, tapi aku tahu Dia mendengar doaku." Inilah bukti nyata keajaiban doa orang yang teraniaya. Sahabat yang baik, jangan pernah meremehkan air mata yang jatuh dalam doa. Di hadapan Allah, air mata itu lebih berharga daripada ribuan kata. Ketika Anda dizalimi dan memilih berdoa, Anda sedang mengaktifkan pertolongan langit. Allah mungkin tidak langsung membalas saat itu juga,
tetapi dia pasti sedang menyusun balasan yang paling adil dan paling tepat. Keajaiban pertama ini menunjukkan bahwa, meski dunia bisa berlaku kejam, langit selalu adil. Doa orang yang teraniaya adalah senjata yang tidak pernah gagal. Di segmen berikutnya kita akan membahas keajaiban kedua. Bagaimana Allah akan membela orang yang dizalimi dengan cara yang tidak pernah disangka. Jika Anda pernah merasa dizalimi, tuliskan, "Aku berserah" di komentar sebagai tanda Anda menyerahkan semuanya kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban kedua dari doa orang yang teraniaya adalah Allah sendiri yang turun menjadi pembelanya. Ketika manusia tidak adil, ketika hukum tidak berpihak, dan ketika kebenaran diputarbalikkan, Allah tidak pernah salah menilai. Allah melihat setiap air mata, setiap luka, dan setiap kezaliman yang menimpa hambanya. Dan Allah tidak pernah membiarkan kezaliman berlalu tanpa balasan. Ketika seseorang dizalimi lalu bersabar dan berdoa, Allah berkata bahwa Dia akan menolongnya meski setelah beberapa waktu. Pertolongan Allah tidak selalu datang seketika, tetapi Ia selalu datang tepat pada waktunya. Kadang Allah menunda bukan karena lalai, tetapi karena Dia sedang menyiapkan balasan yang lebih besar, lebih adil, dan lebih menggetarkan daripada sekadar pembalasan cepat. Sahabat, balasan Allah sering datang dari arah yang tidak disangka. Orang yang menzalimi bisa jatuh dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Kebenaran bisa muncul tanpa kita perlu membela diri. Dan yang paling indah, kita sering tidak perlu berbuat apapun selain bersabar dan berdoa. Allah lah yang akan menggerakkan semua sebab untuk membela kita. Ada kisah tentang seseorang yang dicemarkan namanya. Ia kehilangan kehormatan dan kepercayaan banyak orang. Ia memilih diam dan memperbanyak doa. Beberapa waktu kemudian, kebohongan itu terbongkar dengan sendirinya. Orang-orang yang dulu menjauhinya kembali meminta maaf. Ia berkata, "Aku tidak mengangkat suaraku, Allah yang mengangkat kebenaranku." Inilah bentuk pembelaan dari langit. Sahabat yang baik, ketika Allah membela seseorang, tidak ada kekuatan dunia yang bisa menghalanginya. Fitnah akan runtuh, kebohongan akan tersingkap, dan kebenaran akan berdiri tegak. Bahkan jika dunia menutup mata, Allah tidak pernah menutup penglihatannya. Inilah sebabnya doa orang yang teraniaya begitu ditakuti oleh para zalim. Keajaiban kedua ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru membalas, karena balasan Allah selalu lebih adil dan lebih menyakitkan bagi orang yang zalim. Di segmen berikutnya kita akan membahas keajaiban ketiga. Bagaimana doa orang yang teraniaya mampu mengubah takdir dan arah hidup secara drastis. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban ketiga dari doa orang yang teraniaya adalah kemampuannya mengubah arah takdir. Banyak orang mengira takdir itu kaku dan tidak bisa digerakkan. Padahal Allah sendiri membuka pintu perubahan melalui doa. Dan doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari hati yang hancur karena dizalimi. Di saat itulah seseorang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah tanpa syarat. Ketika seseorang dizalimi, semua sandaran dunia runtuh. Ia tidak lagi punya tempat berharap kecuali kepada Allah. Dan kondisi inilah yang membuat doa menjadi murni. Tidak ada pamrih, tidak ada kepura-puraan. Hanya ada pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Doa seperti inilah yang mengguncang langit dan menggerakkan takdir. Sahabat, seringkali kezaliman yang kita alami justru menjadi titik balik hidup kita. Allah menggunakan luka untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik. Banyak orang yang setelah dizalimi, justru mendapat jalan baru, rezeki baru, dan kehidupan yang lebih bermakna. Bukan karena kezaliman itu baik, tetapi karena Allah Maha Baik dalam mengubah keburukan menjadi kebaikan. Ada kisah tentang seseorang yang dikhianati dan kehilangan segalanya. Ia berdoa setiap malam dengan air mata. Beberapa waktu kemudian, ia mendapatkan peluang yang tidak pernah ia bayangkan. Ia berkata, "Jika aku tidak dizalimi, mungkin aku tidak akan pernah berada di titik ini." Inilah bukti bahwa Allah mampu mengubah luka menjadi pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Sahabat yang baik, doa orang yang teraniaya bukan hanya memulihkan keadilan, tetapi juga mengangkat derajat. Dari titik terendah, Allah bisa membawa seseorang ke tempat yang lebih tinggi. Dari kehancuran, Allah bisa membangun kehidupan yang lebih indah. Dan semua itu dimulai dari satu hal.
doa yang tulus dari hati yang teraniaya. Keajaiban ketiga ini menunjukkan bahwa Anda tidak sedang hancur, Anda sedang diproses, dan doa Anda sedang menulis ulang takdir. Di segmen berikutnya kita akan membahas keajaiban keempat. Bagaimana Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik kepada orang yang dizalimi. Jika Anda sedang berada di titik terendah, tuliskan, Allah Maha Adil di komentar sebagai bentuk keyakinan. Sahabat yang dirahmati Allah. Keajaiban keempat dari doa orang yang teraniaya adalah, Allah mengganti semua yang hilang dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika seseorang dizalimi, ia mungkin kehilangan harta, kehormatan, pekerjaan, atau bahkan orang yang ia cintai. Namun di sisi Allah tidak ada satupun kehilangan yang sia-sia. Setiap luka akan diganti dengan kebaikan yang lebih besar jika hamba itu bersabar dan terus berdoa. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa niat memberi yang lebih baik. Kadang kita tidak memahami mengapa sesuatu harus diambil dari hidup kita. Namun seringkali, apa yang kita anggap kehilangan justru adalah perlindungan. Allah mungkin sedang menjauhkan kita dari sesuatu yang akan menghancurkan masa depan kita. Dan Allah menyiapkan pengganti yang lebih sesuai dengan takdir dan kebaikan kita. Sahabat, doa orang yang teraniaya mempercepat datangnya penggantian ini. Karena doa itu lahir dari ketulusan dan ketergantungan penuh kepada Allah. Banyak orang yang setelah dizalimi justru menemukan pintu rezeki baru, hubungan yang lebih sehat, atau jalan hidup yang lebih terang. Ini bukan kebetulan, ini adalah janji Allah yang sedang bekerja. Ada kisah tentang seseorang yang kehilangan pekerjaannya karena fitnah. Ia merasa hidupnya runtuh. Namun ia terus berdoa. Beberapa waktu kemudian, ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, lingkungan yang lebih sehat, dan penghasilan yang lebih berkah. Ia berkata, jika aku tidak dizalimi, mungkin aku masih berada di tempat yang salah. Allah telah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Sahabat yang baik, jangan mengira Allah membiarkan Anda kehilangan tanpa alasan. Setiap kehilangan adalah undangan untuk menerima sesuatu yang lebih sesuai dengan rencana Allah. Ketika Anda bersabar dan berdoa, Anda sedang membuka pintu ganti yang paling indah. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bersandar kepadanya. Keajaiban keempat ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kesedihan. Karena di balik setiap kehilangan, Allah sedang menyiapkan hadiah. Dan doa orang yang teraniaya adalah kunci untuk membuka hadiah itu. Di segmen berikutnya, kita akan membahas keajaiban kelima. Bagaimana doa orang yang teraniaya bisa mengangkat derajat dan kemuliaan hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban kelima dari doa orang yang teraniaya adalah diangkatnya derajat dan dikembalikannya kehormatan. Ketika seseorang dizalimi, seringkali bukan hanya harta yang hilang, tetapi juga nama baik dan harga diri. Dunia mungkin memandang rendah, namun Allah memandang tinggi. Dan siapa yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa merendahkannya. Allah berjanji bahwa Dia akan meninggikan derajat orang-orang yang sabar. Doa orang yang teraniaya adalah doa orang yang sedang bersabar di tengah ketidakadilan. Di saat manusia meremehkan, Allah justru memuliakan. Allah bisa mengubah cara orang memandang kita, mengembalikan kehormatan kita dan menempatkan kita di posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Sahabat, seringkali kehormatan yang hilang karena kezaliman akan kembali dengan cara yang lebih indah. Kebenaran akan terungkap, fitnah akan runtuh, dan orang-orang akan melihat siapa yang sebenarnya. Bahkan jika dunia tidak pernah tahu, Allah tetap mencatat dan membalasnya di sisinya. Dan balasan dari Allah jauh lebih besar daripada pengakuan manusia. Ada kisah tentang seseorang yang namanya dijatuhkan oleh kebohongan. Ia memilih diam dan berdoa. Beberapa waktu kemudian, kebenaran terungkap tanpa ia harus membela diri. Orang-orang yang dulu meragukannya kembali menghormatinya. Ia berkata, Allah mengembalikan kehormatanku dengan cara yang lebih mulia. Inilah bukti bagaimana Allah memuliakan orang yang teraniaya. Sahabat yang baik, ketika Allah mengangkat derajat seseorang, Dia tidak hanya memberinya kehormatan di dunia, tetapi juga kemuliaan di akhirat. Setiap kesabaran akan berubah menjadi cahaya. Setiap doa akan berubah menjadi saksi. Dan setiap luka akan berubah menjadi derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Keajaiban kelima ini menunjukkan bahwa kezaliman tidak akan pernah menjadi akhir cerita.
Allah selalu memiliki halaman baru yang lebih indah bagi hamba yang bersabar dan berdoa. Di segmen berikutnya kita akan membahas keajaiban keenam. Bagaimana doa orang yang teraniaya bisa menghancurkan kekuatan orang zalim tanpa kita perlu membalas. Jika Anda ingin Allah memulihkan kehormatan Anda, tuliskan, "Ya Allah, aku berserah" di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban keenam dari doa orang yang teraniaya adalah Allah sendiri yang melemahkan orang yang berbuat zalim. Kita sering ingin membalas, ingin menjatuhkan, ingin membuktikan bahwa kita benar. Namun Allah mengajarkan jalan yang lebih tinggi, bersabar dan berdoa. Ketika doa orang yang teraniaya naik ke langit, Allah mengambil alih urusan itu. Dan ketika Allah yang bertindak, hasilnya selalu lebih adil dan lebih dahsyat. Orang yang berbuat zalim mungkin terlihat kuat di mata dunia. Mereka punya kekuasaan, uang, atau dukungan. Namun di hadapan Allah, semua itu tidak berarti apa-apa. Allah bisa melemahkan mereka dengan cara yang tidak terlihat. Usaha mereka bisa runtuh, rencana mereka bisa gagal, dan nama mereka bisa tercemar tanpa kita perlu melakukan apapun. Inilah keadilan langit yang bekerja dalam diam. Sahabat, seringkali kita tidak melihat balasan itu secara langsung. Namun yakinlah, tidak ada satupun kezaliman yang lolos dari catatan Allah. Ada yang dibalas di dunia, ada yang disimpan untuk akhirat, dan balasan di akhirat jauh lebih berat. Itulah sebabnya Rasulullah mengingatkan agar kita takut pada doa orang yang teraniaya, karena tidak ada hijab antara doanya dengan Allah. Ada kisah tentang seseorang yang menzalimi banyak orang. Ia tampak berjaya, namun perlahan hidupnya hancur. Satu persatu hal yang ia banggakan runtuh, bukan karena manusia, tetapi karena doa-doa yang terangkat dari hati yang dizalimi. Inilah bukti bahwa kekuatan sejati bukan pada kekuasaan, tetapi pada doa yang tulus. Sahabat yang baik, ketika Anda disakiti, jangan biarkan kebencian menguasai hati. Serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah tahu cara membalas yang paling tepat. Doa orang yang teraniaya tidak hanya menyembuhkan diri kita, tetapi juga menghentikan kezaliman di dunia. Keajaiban keenam ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu menjadi seperti orang yang menyakiti kita. Biarlah Allah yang menjadi hakim. Di segmen berikutnya kita akan membahas keajaiban ketujuh. Bagaimana doa orang yang teraniaya menjadi sebab datangnya pertolongan besar dan kemenangan hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban ketujuh dari doa orang yang teraniaya adalah datangnya pertolongan besar dari arah yang tidak pernah kita duga. Ketika seseorang dizalimi, seringkali semua pintu terasa tertutup. Tidak ada yang membela, tidak ada yang mendukung, dan tidak ada yang bisa diandalkan. Namun justru di saat itulah Allah membuka pintunya. Doa yang keluar dari hati yang teraniaya menjadi sinyal darurat yang langsung dijawab oleh langit. Allah tidak hanya memberi pertolongan, tetapi seringkali memberi pertolongan yang melampaui harapan kita. Bukan sekadar keluar dari masalah, tetapi naik ke keadaan yang lebih baik. Banyak orang yang setelah dizalimi justru mendapatkan rezeki, kedudukan, dan kebahagiaan yang tidak pernah mereka bayangkan. Inilah cara Allah menunjukkan bahwa Dia Maha membela hambanya yang terzalimi. Sahabat, pertolongan Allah tidak selalu datang dengan cara yang keras. Kadang Ia datang lewat orang baik yang tiba-tiba hadir. Kadang Ia datang lewat peluang yang tak pernah terpikirkan. Kadang Ia datang lewat perubahan hati kita sendiri. Namun satu hal yang pasti, ketika doa orang yang teraniaya naik, Allah menggerakkan seluruh semesta untuk menolongnya. Ada kisah tentang seseorang yang hidupnya runtuh karena kezaliman. Ia merasa sendirian, namun ia tidak berhenti berdoa. Suatu hari, datang seseorang yang memberinya pekerjaan, bantuan, dan dukungan. Ia berkata, "Aku tidak tahu dari mana semua ini datang. Yang aku tahu, Allah menjawab doaku." Inilah salah satu wajah dari pertolongan Allah. Sahabat yang baik, ketika Allah menolong seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat. Dan seringkali, pertolongan itu datang setelah kesabaran kita diuji sampai batasnya. Karena Allah ingin memastikan bahwa kita benar-benar bersandar kepadanya.
Keajaiban ketujuh ini mengajarkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia, terutama doa orang yang teraniaya. Jika hari ini Anda merasa sendiri, ingatlah bahwa langit sedang bekerja untuk Anda. Di segmen terakhir, kita akan membahas keajaiban ke-8 yang menjadi puncak dari semua ini. Bagaimana doa orang yang teraniaya menjadi sebab kemenangan dan kebahagiaan sejati. Jika Anda sedang menunggu pertolongan Allah, tuliskan Allah Maha Menolong di komentar sebagai doa dan penguatan iman. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban ke-8 dari doa orang yang teraniaya adalah kemenangan dan kedamaian yang Allah berikan sebagai penutup dari semua perjuangan. Setelah seseorang melewati luka, kesabaran, dan doa-doa yang panjang, Allah tidak hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi juga menghadiahkan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan jiwa dan kemenangan batin. Inilah kemenangan sejati yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kemenangan dari Allah tidak selalu berupa harta atau jabatan. Seringkali ia hadir sebagai ketenangan, rasa aman, dan keyakinan bahwa kita berada di jalan yang benar. Orang yang pernah dizalimi lalu diselamatkan oleh Allah akan memiliki kedewasaan spiritual yang tidak bisa dibeli. Ia tidak lagi mudah goyah, karena ia telah melihat bagaimana Allah bekerja membela dirinya. Sahabat, kedamaian ini adalah tanda bahwa Allah telah menerima doa-doa kita. Hati yang dulu penuh luka kini menjadi lapang. Ingatan tentang kezaliman tidak lagi menyiksa, karena Allah telah mengobatinya dengan keadilan dan rahmat. Inilah hadiah paling indah bagi orang yang memilih bersabar dan berdoa daripada membalas dengan kebencian. Ada kisah tentang seseorang yang pernah sangat terluka oleh kezaliman. Setelah bertahun-tahun bersabar dan berdoa, hidupnya menjadi lebih baik. Ia tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih bijak dan penuh kasih. Ia berkata, "Aku tidak ingin membalas siapapun. Allah sudah memberiku kedamaian yang jauh lebih besar." Inilah kemenangan yang Allah berikan kepada orang yang teraniaya. Sahabat yang baik, ketika Allah memberikan kedamaian, Dia sedang menutup satu bab penderitaan dan membuka bab baru yang lebih cerah. Hidup tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu, tetapi oleh harapan. Dan inilah bukti bahwa doa orang yang teraniaya bukan hanya mengubah keadaan, tetapi juga menyembuhkan jiwa. Keajaiban ke-8 ini menutup seluruh rangkaian keajaiban doa orang yang teraniaya. Dari diterimanya doa, dibelanya kebenaran, diubahnya takdir, hingga datangnya kemenangan dan kedamaian. Di segmen terakhir kita akan merangkum semuanya dan mengajak hati untuk benar-benar berserah kepada Allah yang Maha Adil. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyusuri 8 keajaiban doa orang yang teraniaya, kini kita memahami satu hal yang sangat menenangkan. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Kita telah melihat bagaimana doa orang yang dizalimi langsung diterima. Bagaimana Allah sendiri menjadi pembela. Bagaimana takdir bisa berubah. Bagaimana kehilangan diganti dengan yang lebih baik. Bagaimana kehormatan dipulihkan. Bagaimana orang zalim dilemahkan. Bagaimana pertolongan besar datang. Dan bagaimana akhirnya Allah menghadiahkan kemenangan dan kedamaian. Semua ini adalah janji Allah bagi hamba yang bersabar dan berserah. Hidup memang tidak selalu adil. Ada luka yang tidak terlihat, ada ketidakadilan yang tidak pernah dipahami oleh manusia. Namun Allah Maha melihat. Allah mencatat setiap kezaliman dan setiap kesabaran. Ketika seseorang memilih untuk tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan doa, ia sedang menyerahkan urusannya kepada Zat yang paling adil. Dan tidak ada satu pun perkara yang lebih aman daripada perkara yang diserahkan kepada Allah. Sahabat, doa orang yang teraniaya bukan hanya tentang membalas kezaliman, tetapi tentang menyelamatkan diri sendiri. Dengan berdoa, kita melepaskan beban dari hati. Kita tidak lagi memikul dendam. Kita tidak lagi dikendalikan oleh luka. Kita memberi ruang bagi Allah untuk bekerja, dan Allah selalu bekerja dengan cara yang lebih indah daripada yang kita rencanakan. Kita mungkin tidak melihat keadilan datang seketika. Namun yakinlah, tidak ada doa yang tersesat. Ada yang dibalas di dunia, ada yang disimpan untuk akhirat. Dan balasan Allah selalu lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ketika seseorang dizalimi, ia tidak sedang kalah. Ia sedang dipersiapkan untuk kemenangan yang lebih tinggi.
baik di dunia maupun di hadapan Allah kelak. Sahabat yang baik, jika hari ini Anda sedang berada dalam luka, jangan menyerah. Jangan biarkan kezaliman membuat hati Anda gelap. Angkatlah tangan, ucapkan doa, dan serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah Maha Adil, Maha Mendengar, dan Maha Membela. Dan siapapun yang dibela oleh Allah tidak akan pernah benar-benar kalah. Semoga pembahasan ini menguatkan hati Anda, menenangkan jiwa Anda, dan mengingatkan bahwa langit selalu berpihak kepada yang teraniaya. Semoga Allah mengganti semua luka Anda dengan ketenangan, kehormatan, dan kebahagiaan yang lebih indah dari yang pernah Anda bayangkan. Jika Anda merasa dikuatkan oleh pembahasan ini, silakan tuliskan amin di kolom komentar agar kita saling mendoakan. Dan bila berkenan, ikuti channel ini supaya lebih banyak hati yang bisa disembuhkan dan dikuatkan dengan hikmah-hikmah seperti ini.